Puji Tuhan, suatu kesempatan bagi kita untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu, bahkan kami semua yang boleh mendengar, mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, sehingga kami diberikan kemampuan, kekuatan baru ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat ini kita mau belajar suatu kisah, yaitu kisah Paulus dan Silas. Kita akan belajar kita akan baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai 26. Dikatakan di sana ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan. Ayat 25 ini Bapak Ibu adalah suatu kisah Paulus dan Silas. Mereka dipenjarakan karena nama Tuhan. Ya, ini suatu hal yang berat bagi mereka. Mereka terpenjara karena nama Tuhan, sehingga mereka membawa kepada Tuhan apa yang sedang mereka hadapi. Dikatakan di ayat ini tengah malam. Ya, kalau tengah malam itu adalah waktu yang enak tidur. Ya, orang-orang sudah terlelap tidur. Tetapi Paulus dan Silas mengambil sikap iman, tindakan iman untuk datang kepada Tuhan. Ya, mereka menyampaikan keluh kesah mereka, menyampaikan apa yang mereka alami kepada Tuhan. Mereka datang berdoa kepada Tuhan. Ya, mereka menyampaikan apa yang mereka sedang rasakan saat itu. Mereka butuh Tuhan. Ya, kita juga Bapak Ibu, kita juga perlu Tuhan, butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin masalah hidup yang kita alami membelenggu kita. Kita tidak tahu, setiap kita berbeda-beda masalahnya. Tapi ada suatu tindakan iman yang harus dilakukan, yaitu datang kepada Tuhan, berseru menyerahkan kepada Tuhan. Di sana ada suatu tindakan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana mereka datang kepada Tuhan? Kita percaya ada Tuhan juga bersama-sama dengan mereka untuk melewati semuanya itu. Nah, ketika mereka berdoa, ketika mereka menyampaikan kepada Tuhan, mereka menyampaikan semuanya, dan mereka juga mendengarkan suara Tuhan pastinya. Nah, suatu tindakan doa yang mereka lakukan, dan yang kedua mereka juga memuji-muji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, bersyukur untuk semua apa yang mereka hadapi. Tidak hanya sekedar mereka dalam keluhan mereka menyampaikan, Tuhan, ini yang kualami, ini yang kami hadapi. Tetapi di sana mereka ada suatu tindakan iman, ada suatu tindakan mereka juga untuk menguatkan roh mereka, yaitu memuji-muji Tuhan, meninggi-ninggikan Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Ya, di sana mereka juga tetap percaya. Ya, ada kita lihat dari kisah ini bagaimana juga orang-orang hukuman mendengar orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang dihukum di sana juga bersama-sama dengan mereka mendengarkan pujian mereka, mendengarkan penyembahan mereka kepada Tuhan. Ya, jadi bukan hanya mereka saja yang dikuatkan, tetapi orang di sekitar mereka juga dikuatkan. Mungkin mereka ketika mereka berdoa, mereka juga mendengar, dan mereka orang-orang di penjara bersama dengan mereka terbangun dan mendengarkan puji-pujian yang mereka boleh sampaikan kepada Tuhan. Ya, seringkali kita juga mungkin hanya kita koreksi diri kita, apakah selama ini kita hanya berdoanya searah, hanya menyampaikan apa yang kita alami, apa beban hidup kita, tapi tanpa kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, waktunya bagi kita adalah berdoa, menyampaikan kepada Tuhan, dan waktunya juga kita tenangkan diri kita untuk juga dengar apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Suatu kesaksian ketika bulan yang lalu, sekitar 2 minggu saya mengalami sakit penyakit. Saya juga hari-hari pertama, hari kedua sampai kok begini Tuhan, saya katakan juga kok sakitnya ini belum pernah saya alami. Tapi kami ketika berdoa, saya percaya ada kuasa Tuhan juga di dalamnya. Tapi ada suatu tindakan, saya secara pribadi, saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, saya masuk kamar, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak sanggup, sakit sekali, terlalu berat rasanya. Saya pikir ini, apakah Tuhan menghukum saya? Apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Apakah Tuhan tidak peduli dengan saya? Saya sempat berpikir dalam pikiran saya seperti itu. Dan bahkan juga saya datang kepada Tuhan, saya menyampaikan hal itu kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, janganlah Tuhan mengajar saya seperti ini. Apakah Tuhan tidak sayang sama saya? Apakah Tuhan tidak peduli dengan saya? Saya sudah mengalami beberapa lama sakit seperti ini, tapi saya berhenti. Ketika saya berdoa, saya berhenti dan saya mendengarkan suara Tuhan.
Persis saya mendengarkan suara Tuhan ketika saya bilang, Tuhan jangan tinggalkan saya. Tapi Tuhan bilang, saya tidak tinggalkan kamu. Saya akan memberikan kekuatan kepada kamu. Waktu itu saya bangkit, saya bangun, sekalipun masih merasakan kesakitan, tetapi ada satu kekuatan baru bagi saya. Ini suatu perjalanan iman buat saya. Bukan suatu hukuman buat saya, tetapi suatu perjalanan iman yang Tuhan boleh izinkan untuk saya boleh merasakan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Selama ini mungkin saya kurang peka dengan Tuhan. Mungkin dikatakan saya peka dengan Tuhan. Saya tidak dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Tetapi waktu itu saya mendengar, saya akan memberikan kekuatan kepadamu. Sehingga itu saya bangkit, sekalipun masih dalam kelemahan Tuhan, saya bangkit, roh saya dikuatkan. Ini Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan boleh izinkan terjadi kepada saya. Dan waktu itu saya mulai bangkit dan terus saya menciptakan suatu lagu. Saya bisa menyanjung Tuhan, meninggikan Tuhan dengan lagu yang saya tuliskan sendiri ketika saya ada dalam hadiratnya Tuhan. Ya, ketika kita memuji-muji Tuhan, meninggikan Tuhan, kita percaya ada hadirat Tuhan turun, ada kuasa Tuhan. Kita menarik kuasa Tuhan itu turun bekerja, turut bekerja dalam apa yang sedang kita alami. Dikatakan juga dalam Mazmur 22 ayat 4 bahwa Allah bersemayam atas puji-pujian umatnya. Dalam Mazmur 150 dikatakan hadirat Allah turun juga. Jadi ketika kita muji-muji Tuhan, kita diberi semangat oleh Tuhan. Ya. Dan selanjutnya di ayat 28 ketika mereka berdoa, ketika mereka memuji menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Dikatakan di sana, terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya, ini karena kuasa Tuhan. Ketika ada Tuhan hadir tengah-tengah pujian penyembahan mereka, Tuhan bersemayam, Tuhan turun, Tuhan hadir di sana. Sehingga apa? Melakukan gempa bumi. Ya, dikatakan di sana, gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Ya. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Ya, ketika ada belenggu tadi, pintu-pintu penjara itu terbuka, ya. Mungkin rantai yang mengikat mereka terlepas semuanya, ya. Kita tidak tahu, saya juga tidak tahu apa yang sedang saat ini mungkin mengikat kita, apa yang saat ini sedang kita hadapi. Ketika ada Allah turun hadir, Allah turut bekerja. Ketika hadiratnya Tuhan ada bersama-sama kita, ketika kita di dalam doa dan pujian kita akan mengalami seperti yang dialami Paulus dan Silas. Mereka dilepaskan, penjara itu terbuka untuk mereka. Ya, tidak ada yang bisa menutup, tidak ada yang bisa membuat mereka untuk membelenggu mereka pada saat itu. Kita percaya kuasa Tuhan itu turut bekerja ketika kita boleh ada Tuhan turut di dalam hidup kita. Ketika Yesus ada Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, percaya apapun yang sedang kita alami. Mungkin Tuhan izinkan itu, tapi Tuhan tidak biarkan kita sendirian untuk menghadapi. Mungkin Tuhan izinkan masalah hidup yang kita alami. Mungkin Tuhan izinkan saat ini bangsa kita mengalami semuanya itu. Ada orang-orang percaya, yaitu kita. Ada orang-orang yang punya iman, ya, untuk boleh berdoa. Untuk kita mari berdoa bersama-sama untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan atas bangsa kita, atas keluarga kita, atas daerah kita ini. Kita percaya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan besar yang daripada Yesus akan menjadi milik kita semuanya. Biarlah waktu ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.